Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Saya sudah sampaikan tegas, saya nggak akan diem, saya pasti lawan. Jangan sampai uang merubah nada bicaramu, jangan sampai uang merubah sifatmu. Usai ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya, pelaku perundungan anak Ivan Sugianto kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Video Ivan Sugianto saat diamankan di bandara mendadak viral. Bagaimana tidak, netizen menuding jika Ivan yang ditangkap di bandara merupakan Ivan palsu, bukan Ivan pelaku perundungan yang sebenarnya. Keraguan netizen bukan tanpa sebab. Sekilas, raut wajah antara Ivan sebelum dan sesudah memang terlihat berbeda. Sontak saja, hal tersebut mengundang tanya, mengingat Ivan Sugianto bukanlah orang biasa. Ivan merupakan salah satu pengusaha cukup berpengaruh di Surabaya. Sementara itu, aparat kepolisian memastikan tidak ada Ivan palsu atau pengganti. Ivan yang diamankan merupakan Ivan pelaku perundungan. Dan berikut permintaan maaf Ivan Sugianto usai resmi ditetapkan sebagai tersangka. Maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Menolong. Bukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ya, untuk melengkapi berkas perkara yang ada. Ya, kemudian rekan-rekan perlu kami sampaikan di sini kalau kemarin ada 8 saksi yang diperiksa, hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo. Sementara update-nya itu rekan-rekan sekalian, nanti kalau ada perkembangan berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Sebelum Ivan Sugianto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, pengacara Zainuddin yang diutus pengusaha John LBF datang ke Surabaya untuk menemui keluarga korban. Kedatangan Zainuddin tidak lain untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga korban yang menurutnya dalam keadaan tertekan atas apa yang menimpa anaknya. Setelah intens melakukan komunikasi baik dengan pihak keluarga maupun yayasan sekolah untuk melaporkan Ivan Sugianto, Polresta Surabaya akhirnya bergerak cepat menangkap Ivan Sugianto usai mendapat laporan. Terlebih, video perundungan sudah viral di media sosial. Kasus
kasus Surabaya ini berawal memang dari media sosial ya, yang viral, dan tanggal 12 itu saya dihubungi Bang John untuk diminta untuk menangani kasus ini, untuk membantu ya orang tua korban ya. Dan akhirnya kita ketemu malam hari di kafenya Bang John, dan besok harinya saya langsung berangkat ke Surabaya sendiri. Dan sampai sana pun kita mencoba bertemu dengan dengan keluarga korban, dengan orang tua korban ya, dan langsung ketemu ya di sebuah mall, dan kita berdialog, dan intinya mereka merasa merasa perlu mendapatkan keadilan. Karena bagaimanapun posisi keluarga korban itu merasa dalam ancaman ya. Karena saudara I ini yang konon oknum pengusaha dan cukup terkenal di sana ini memang sangat berpengaruh ya. Seperti yang saksikan di media sosial bahwa oknum pengusaha ini juga memiliki beberapa bisnis ya, salah satunya ada bisnis klub malam di Surabaya, dan itu cukup terkenal ya. Nah disitulah akhirnya mereka meminta kita untuk membantu ya, mencari keadilan ya, agar dia mendapatkan keadilannya. Nah setelah itu besoknya saya berkunjung ke sekolahan Gloria 2 ya. Kebetulan sekolah itu jadi tidak jauh dari tempat tinggal korban ini ya. Dan di sana saya mencoba bertemu dengan kepala sekolah. Sebenarnya sudah komunikasi gitu, tapi ternyata saat itu juga ada penyidik yang hadir ya, banyak ternyata yang hadir di sana. Jadi saya tidak sempat berbicara banyak dengan kepala sekolah, namun saya diarahkan untuk bertemu dengan kuasa hukum dari yayasan sekolah tersebut, yang konon awalnya telah membuat laporan terkait kegaduhan atau pencemaran di lingkungan sekolah ya, dengan pasal 335 seperti itu. Pihak pelaku ini tidak mau menerima itu dan menyuruh sujud di ruangan itu gitu. Sama, dia minta sujud direndam gonggong, tapi ternyata berlanjut di luar juga, sehingga terjadi keributan. Bahkan orang tua Ethan ini gitu, ibunya sempat pingsan, shock dia gitu loh, karena kelakuan ini. Betul, bahkan seperti kita saksikan di video, ayahnya Ethan sendiri mendapat perlakuan yang kasar dari si pelaku, bahkan orang lain yang berbaju merah yang sekarang dalam proses pencarian juga. Begitu hadir di sekolah dengan begitu banyak orang ya enggak, yang istilahnya di luar dugaan mereka, itu merupakan ancaman buat mereka. Komunikasi sih antara Bang John dengan pihak keluarga korban maupun sekolah itu berjalan dengan lancar. Kemarin juga pas itu juga beliau secara langsung mengucapkan terima kasih ke Bang John dan tim, ke saya dan sebagainya. Dan kita juga ada 3 kemarin itu, karena ada Bang Manci Ahmad, saya dengan Bang John, seperti itu. Kita meminta ya pihak kepolisian, sekaligus kita juga mengapresiasi ya Pak Lutfi sebagai Kapolres Tabes Surabaya atas langkah cepatnya. Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih dengan Pak Lutfi dan jajarannya. Dan saya di sini juga tetap meminta siapapun yang terlibat atau diduga terlibat dalam video itu, kita minta diproses seperti itu ya, karena ada beberapa pihak yang melakukan upaya kekerasan pada saat kejadian yang ada dalam video itu nanti proses itu nanti ada dalam pengembangan. Dari pengembangan dari hasil penyelidikan nanti seperti apa, nanti pihak-pihak lain terseret ini akan disangkakan ke pasal berapa atau pasal 55 turut serta melakukan tindak pidana kejahatan, dan atau pasal-pasal lain itu nanti berproses dalam sebuah pengembangan. Informasi yang beredar itu memang dia mau melakukan perjalanan ke Jakarta ya, salah satunya adalah mau menemui Bang John LBF ya, untuk meminta maaf dan sebagaimana istilahnya yang telah dia lakukan. Intinya mereka masih melakukan upaya gitu loh, agar meredam netizen juga terkait buliannya terhadap si pelaku ini dari keluarga, namun belum sampai ke Jakarta ya, masih di
Bandara Juanda, polisi ternyata sudah melakukan penangkapan. Heboh kasus perundungan anak di salah satu sekolah di Surabaya yang dilakukan oleh penguasa bernama Ivan Sugianto menuai beragam reaksi sejumlah kalangan. Salah satunya yang lantang menyuarakan kasus tersebut ialah pengusaha sekaligus konten kreator John LBF. 2 hari lamanya, John LBF ikut bersuara atas perlakuan Ivan Sugianto terhadap korban yang menurutnya biadab, merendahkan harkat martabat manusia. Ya, Ivan Sugianto terkesan begitu arogan saat menyuruh korban bersujud sambil menggonggong. Aksi Ivan yang tidak simpatik tersebut menuai beragam kecaman. Lantas, apa kata John LBF usai Ivan Sugianto sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka? Saya mengapresiasi untuk Polrestabes Surabaya, ya, tindakan aksi cepat dan tegas, ya, Pak Kombes Pol Lutfi beserta jajaran, ya. Kenapa saya marah? Kenapa saya berteriak? 2 hari, 2 kali 24 jam itu, dari saya dapat berita itu saya teriak kencang. Satu manusia direndahkan, satu manusia dihinakan, seluruh umat manusia direndahkan. Tidak boleh dan tidak dibenarkan, bahkan saya mengutuk keras tindakan biadab seorang manusia yang derajatnya paling tinggi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh dipermalukan karena intimidasi, karena ketakutannya, sujud sambil disuruh menggonggong selayaknya seekor binatang, ya. Jadi saya sangat marah, makanya saya terus gaspol, saya teriak. Bahkan nggak cuma di medsos, saya pun aktif menghubungin kepada pihak-pihak teman-teman kepolisian di Polrestabes Surabaya. Saya pun juga menghubungin ke abangda-abangda saya yang ada duduk di DPR RI, ya, Bang Ahmad Saroni, Bang Rizky Faisal, DPR RI Komisi 3. Saya sampaikan aspirasi saya. Bang, kalau ini tidak segera ditindak oleh polisi, ini akan jadi presiden buruk. Suatu saat nanti, masyarakat bisa melakukan hal serupa, dan dia akan menjadikan ini semacam benchmark, semacam jurisprudensi, semacam patokan bahwa dulu pernah di Surabaya nggak diapa-apain orangnya. Itulah kenapa saya berjuang paling depan untuk melawan arogansi dari pengusaha Ivan Sugianto. Saya sudah sampaikan tegas, saya nggak akan diem, saya pasti lawan. Saya kirim tim hukum Jainuddin SH ke Surabaya. Sudah ada dokumentasi yang ketemu dengan keluarga Ethan, ya. Jadi saya sampaikan langsung maupun melalui pengacara saya. Ini anak hari ini direndahkan orang. Saya tertantang pengen bikin dia sukses. Orang yang merendahkan dia hari ini, saya pengen kasih unjuk depan dia. Suatu saat anak yang lo rendahkan hari ini jadi pengusaha gede, buka lapangan kerja, di situ nanti hatimu akan teriris. Roda berputar, bos. Makanya jangan sampai uang merubah nada bicaramu, jangan sampai uang merubah sifatmu. Kamu kaya itu wajib, tapi dipakai untuk manfaat banyak orang. Jangan kekayaanmu begitu kamu punya duit, merasa yang punya dunia, terus jadi menginjak-injak orang. Oh, saya lawan. Jujur teman-teman, menyuarakan itu ada resikonya. Ada. Orang ini mungkin bisa nggak suka sama saya, atau pendukungnya, atau orang yang suka sama dia. Jadi, lo ngapain ganggu, bawelin ini? Bahkan, kamu boleh jujur, setelah pagi saya viralkan, ada dari pihak keluarganya, saudaranya menghubungi admin saya. Jelas-jelas dia bilang, jangan bersuara soal ini. Jawaban saya apa? You nggak kasih gua makan, gua nggak kerja sama you, jadi you nggak punya hak atur saya. Gua punya mulut, gua akan gunakan untuk menyuarakan kebenaran. Itu yang saya sampaikan. Dari situ dia udah, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Ya, memang lu nggak bisa apa-apa. Karena saya orang yang bergerak, bersuara berdasarkan hati nurani yang saya lihat. Saya punya empati besar,
Tapi kalau saya lihat orang susah, saya nggak hanya kasihan, tapi saya ikut merasakan penderitaannya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.